Jadi Yesus sebagai korban, tetapi Yesus juga sebagai imam. Dia membawa, istilahnya dia membawa darahnya sendiri, dia membawa dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa manusia. Yesus sudah hidup, mati dan bangkit. Dia telah menyempurnakan hukum atau perjanjian lama yang telah dirusak itu, sehingga diperbaharui yang lebih baik. Dari prinsip perjanjian itu tidak berubah. Tapi praktek pengertian dari pihak kedua ini itulah yang diperbaiki. Shalom sahabat muda Hope Channel Indonesia, di mana saja Anda berada, kita bertemu kembali dalam program diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang triwulan kedua tahun 2021 membahas mengenai janji perjanjian kekal Allah, dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ke-10 dengan judul Perjanjian Baru. Ya, seperti biasa, sudah ada seorang sahabat yang akan menemani kita berdiskusi dan nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana, dan pertanyaan hari ini adalah, kalau misalnya kamu pergi ke tempat yang baru, apa biasanya yang paling kamu cari atau kamu explore? Silakan. Baik, Shalom. Shalom Pendeta David dan juga Kak Leo. Nama saya Paulus Capa, saya melayani di cabang Sekolah Sabat Jemaat Bintaro, Kota Tangerang Selatan. Pertanyaannya tadi, apa yang akan saya cari di tempat yang baru? Pertama kali mungkin makanan khas tempat itu. Lalu setelah itu saya cari tempat-tempat yang terkenal dari tempat itu. Mungkin begitu, Kak. Oke, kamu sudah berapa lama ada di Jakarta? Saya 3 bulan. 3 bulan. Apa yang kamu sudah cari hal-hal baru di Jakarta? Oke, untuk Jakarta ini memang belum banyak sih. Iya. Tetapi pelajaran-pelajaran yang baru yang saya dapat, ya dibutuhkan kesabaran ekstra. Apalagi saat di jalan, ya kan? Penuh dengan kemacetan. Baik, terima kasih Paulus. Kita juga sudah bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Shalom Pak Pendeta. Shalom Yola, Paulus dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Pendeta, apa yang dieksplor duluan? Objek foto ya. Karena Pendeta suka fotografi memang ya. Potret. Ya artinya gini, tergantung tempatnya ya. Pernah ke satu tempat, pengen explore toiletnya gimana ya. Lalu ke satu tempat pengen explore tiketingnya bagaimana ya, transportasinya bagaimana. Jadi tidak pukul rata sih. Artinya ada saja yang mau dieksplor di tempat-tempat yang baru. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Paulus. Baiklah, ayat hafalan di pelajaran 10 dalam Yeremia 31 ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam sorga, terpujilah namamu Tuhan untuk satu kesempatan yang baik. Kami dapat membahas pelajaran dari buku Sekolah Sabat. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti pelajaran rohani yang akan kami dapatkan dari firman Tuhan ini. Besertalah dengan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, pelajaran kita di pelajaran ke-10 adalah tentang perjanjian baru. Kalau kata baru itu kan biasanya identik dengan perubahan. Ada sesuatu yang berubah. Misalnya kita pergi ke tempat yang baru, artinya yang biasanya kita tidak lihat seperti ini, kita sekarang lihatnya berbeda. Dulu waktu di Medan mungkin makanannya ini
kalau di Jakarta ya mungkin kalau masih satu negara tidak terlalu banyak berubah ya, kecuali kalau misalnya pergi ke negara lain itu baru kelihatan gitu perbedaannya signifikan dari segi makanan mungkin. Kalau kita berbicara mengenai hal yang baru, kita biasanya juga suka barang-barang baru. Ya pas tahun baru, baju baru, HP baru, mobil baru. Tapi ketika kita berbicara mengenai perjanjian baru, apakah ini ada yang berubah atau yang berganti dari perjanjian yang di awal kita pelajari di sahabat pertama sampai sahabat yang ke-9. Ada ilustrasi di pelajaran sahabat petang yang mengatakan bahwa ada pengusaha yang menempelkan tulisan baru gitu di produk yang dia miliki, padahal sebenarnya isinya sama, semuanya sama, hanya ada kata barunya saja. Mungkin packagingnya saja yang berbeda, tapi semuanya sama. Nah, ketika kita mempelajari mengenai perjanjian baru, apakah ini ada yang berubah, ada yang berganti, ada yang kurang mungkin di perjanjian lama, ada yang tidak sempurna, makanya harus dibuat yang baru, atau sebenarnya ini adalah hal yang sama, tetapi kenapa harus dikatakan perjanjian baru? Untuk mengetahui jawabannya, tetap bersama kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, pelajaran hari Minggu. Silakan, Paulus. Baiklah, pelajaran hari Minggu sesungguhnya akan datang waktunya. Kita diminta untuk membaca Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Tapi sebelumnya saya mau memberikan pengalaman secara pribadi. Saya pernah berdiskusi dengan seorang teman dari denominasi lain, lalu dia mengatakan pada saya, "Lai, Advent itu hidup dari perjanjian lama ya. Dia hanya hidup di perjanjian lama. Sedangkan sekarang ini kita orang-orang Kristen hidup di zaman kasih karunia. Hidup di zaman kasih karunia yaitu perjanjian baru. Tuhan Yesus sendiri bilang begitu kan. Kenapa Advent masih melihara hari Sabat? Saya mau sampaikan tekankan pelajaran seperti minggu lalu karena ada pertanyaan ya di bawah pelajaran hari Minggu khususnya tentang hari Sabat. Lalu saya katakan kalau kita hidup di perjanjian baru lah, tentunya kita di bawah kasih karunia. Kalau Lai bilang kita tidak perlu memelihara hari Sabat, lalu tidak usah pergi ke gereja pada hari Sabtu khususnya, terutama orang Advent, Lai bilang, kenapa kita tidak gunakan saja seluruh hukum Taurat itu, Lai? Kenapa hanya fokus kepada hari Sabat? Kenapa kita berzina saja, Lai, di gereja, bebas mencuri, membunuh? Kenapa? Ya, karena Tuhan bilang kan kita hidup saat ini di perjanjian baru lah, dikasih karunia. Apakah ada perbedaan? Lalu saya tanya, apakah ada perbedaan perjanjian lama dengan perjanjian baru? Nah, kalau kita baca dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 ini, di sana kenapa Yesus katakan sesungguhnya akan datang waktunya, aku akan mengadakan perjanjian baru. Kenapa Tuhan, siapakah yang memulai perjanjian itu? Tentunya Tuhan sendiri. Kalau kita lihat di buku Yeremia ini, Tuhan berfirman kepadanya bahwa Dia akan mengadakan perjanjian baru. Oleh karena apa? Apakah, pertanyaan di awal, apakah ada yang salah di perjanjian lama? Apakah ada yang kurang lengkap di perjanjian lama? Atau ada yang tidak baik di perjanjian lama sehingga diberikan perjanjian baru? Bukan seperti aplikasi ya, kalau kita dilihat di Play Store, aplikasi kalau contohnya suatu aplikasi itu rusak, maka ada diperbaharui atau ditambah, diminta kita untuk memperbaharui, harus download lagi karena ada fitur-fitur. Nah, apakah perjanjian baru ini melengkapi atau karena di perjanjian lama tidak ada maka dibuat perjanjian baru? Sebenarnya bukan ya. Kalau kita baca kitab Yeremia ini, kenapa Tuhan buat perjanjian baru? Oleh karena apa? Karena bangsa Israel telah melanggar perjanjian itu, telah merusak perjanjian itu.
Sehingga Tuhan lihat dia harus buat lagi perjanjian. Dia buat lagi perjanjian karena apa? Bangsa Israel sudah rusak. Kalau kita baca di ayat 33 sampai 34. Di ayat 32 dikatakan bahwa nenek moyangnya sudah tidak memegang lagi perjanjian itu. Mereka merusak. Lalu di ayat 33, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi jelas bahwa bukan karena perjanjian lama itu tidak baik atau tidak lengkap sehingga Tuhan memberikan perjanjian baru. Oleh karena yang pertama, kenapa Tuhan berikan satu waktu untuk mengadakan perjanjian baru? Karena bangsa Israel, nenek moyangnya, saat itu ketika Yeremia berbicara pada bangsa Israel, nenek moyang mereka sudah merusak perjanjian itu. Jadi dalam Yeremia 31 ayat 32 hancur ya, dikatakan perjanjian itu telah dihancurkan. Jawaban untuk pertanyaan di atas yang terdapat pada 4 ayat itu membuktikan bahwa banyak segi dalam perjanjian lama, tetapi ada dalam perjanjian yang baru. Perjanjian baru adalah suatu perjanjian yang diperbaharui. Itu adalah kelengkapan atau kegenapan yang pertama. Nah, dalam Yeremia 31 ayat 34 dikatakan di mana Tuhan berfirman bahwa Dia akan mengampuni kesalahan mereka. Kita diminta untuk fokus bahwa Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, Dia akan mengampuni kesalahan mereka dan dosa umatnya, meskipun Tuhan berfirman bahwa Dia akan menuliskan hukumnya dalam hati dan menaruhnya dalam diri kita. Dia tetap menekankan bahwa Dia akan mengampuni dosa dan kesalahan kita yang melanggar hukum yang tertulis di dalam hati kita. Nah, kalau kita baca di Matius 5 ayat 17 sampai 28, di sana dituliskan Yesus dan hukum Taurat. Jadi saya kasih jawaban ini kepada teman saya yang bertanya tadi, kenapa orang Advent itu masih hidup di zaman perjanjian lama. Saya katakan tidak. Advent itu tidak hidup di perjanjian lama, tetapi perjanjian baru juga. Kenapa masih memelihara hari Sabat? Apakah Sabat itu memang sudah dirusak? Nah, Yesus berikan jawabannya dalam Matius 5. Dikatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi, membuatnya lebih baik lagi. Salah satu contoh, di hukum Taurat, jangan membunuh. Di dalam hukum itu, jangan membunuh itu mencabut nyawa ya. Mencabut nyawa atau membuat orang meninggal dunia. Tetapi setelah Yesus datang, itu semakin luar biasa Tuhan buat hukum jangan membunuh itu. Dikatakan bahwa kalau kita marah sama orang lain, mengucapkan kata-kata yang kasar atau tidak baik, itu sudah membunuh karakternya. Jadi saya sampaikan, Tuhan menggenapi. Karena Tuhan sendiri yang bilang tidak ada satu iota pun dari hukumnya atau perintahnya akan dihilangkan dari muka bumi. Mungkin sekian Kak Yol. Oke. Ini sepertinya sudah jelas ya Pak Pendeta ya. Jadi nggak perlu ditambahin lagi. Nggak perlu lagi, udah lengkap. Mungkin ada pemikiran saja, ilustrasi saja yang saya pikirkan tadi waktu Paulus menjelaskan. Mungkin ini seperti kayak rekan bisnis yang mengikat perjanjian, tapi yang satu merusak gitu, merusak perjanjian itu, yang mungkin udah nipu gitu ya, bawa lari uang atau apa, tapi dibuat perjanjian yang baru. Dia masih mau, si yang pihak satu ini masih baik gitu, mau mengikat perjanjian lagi sama yang sudah merusak perjanjian itu. Nanti pendeta boleh tanggapi, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Senin, judulnya adalah pekerjaan hati. Nah, kata perjanjian baru itu pertama kali disebutkan oleh Nabi Yeremia. Jadi ketika Yeremia mengatakan akan datang satu waktu, aku akan mengadakan perjanjian baru, itu disebutkan oleh Nabi Yeremia, tetapi juga ketika 10 suku kerajaan utara Israel hampir dihancurkan, sekitar 150 tahun sebelum zaman Yeremia,
ide untuk perjanjian yang lain disebutkan lagi, kali ini oleh Hosea. Kalau kita baca di dalam Hosea 18 sampai 20, saya akan bacakan. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan mendengar langit dan langit akan mendengarkan bumi. Nah, di sini kenapa sih berbicara mengenai pernikahan ya? Atau dikatakan aku akan menjadikan engkau istriku. Artinya apa? Ketika Tuhan mengatakan itu kepada bangsa Israel, ini sama seperti mengikat perjanjian di dalam pernikahan. Kalau di hari yang sebelumnya tadi saya katakan ilustrasinya rekan bisnis yang sudah ditipu tetap mau kerja sama dengan orang ini, yang sekarang ilustrasinya adalah suami istri yang istrinya sudah mengkhianati dia, tapi tetap dia mau ikat kembali. Kita buat perjanjian yang baru. Dan ini nyata di dalam kehidupan Nabi Hosea ketika Tuhan memperlihatkan kasih-Nya kepada bangsa Israel melalui kehidupan Nabi Hosea. Dia harus istilahnya dia menikahi seorang wanita yang pada akhirnya mengkhianati, berzina, tapi Hosea tetap mengasihi dia dan tetap mengajak dia untuk ayo kita buat perjanjian yang baru. Dan ini menunjukkan akan kasih Tuhan kepada manusia. Nah, di sini dikatakan pada saat dalam sejarah ketika rencana Allah untuk umat perjanjiannya terganggu oleh pemberontakan dan ketidakpercayaan mereka, Tuhan mengutus nabi-nabi untuk mengumumkan bahwa sejarah perjanjian dengan orang setianya tidak berakhir. Tidak peduli betapa tidak setianya mereka, kemurtatan, pemberontakan, dan pelanggaran di antara mereka, Tuhan masih mengumumkan kerelaannya untuk masuk dalam satu hubungan perjanjian dengan semua yang rela bertobat menurut dan menuntut janji-janjinya. Jadi ini satu hal yang luar biasa ya. Kita bisa lihat kalau tadi mungkin rekan bisnis yang ditipu, ya oke lah gitu. Tapi ini ketika kita berbicara mengenai pernikahan kan kayaknya emosi yang diikat itu lebih dalam lagi gitu. Karena ini soal perasaan, soal hati. Tapi itulah Tuhan kita. Dan ketika Tuhan katakan Tuhan akan menyediakan hati yang mengenal bahwa akulah Tuhan. Dia akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Memberikan hati yang baru dan roh yang baru. Aku akan menaruh rohku kepadamu. Pekerjaan Allah ini adalah dasar perjanjian baru. Jadi ketika dikatakan perjanjian baru yang lama sudah dirusak oleh manusia, Tuhan masih mau mengikat perjanjian yang baru, bahkan janjinya lebih dalam lagi. Aku akan memberikan hati yang baru. Jadi ini pekerjaan hati. Boleh ditambahkan, Pendeta? Kalau Yola dan pemirsa ingat juga Paulus, ada satu, saya lupa pelajaran keberapa, bahwa perjanjian, ini rumah tangga ya, pernikahan itu diikat oleh dua hal penting, itu ikatan emosional dengan ikatan legal. Ya. Legal ini terbagi dua, legal pemerintah dengan gereja. Biasa gereja dulu baru pemerintah kan gitu. Nah, ada dua situasi yang terjadi di sini. Yang pertama tadi Yola katakan bahwa ikatan pernikahan ini rusak oleh karena salah satu dari kedua belah pihak ini tidak menjalankan kewajibannya. Itu yang pertama, yaitu seperti Hosea, ya istrinya yang tanda kutip berzina, berselingkuh dengan Allah yang lain kan gitu. Nah, yang kedua nanti akan kita pelajari di sini juga bahwa
dari kedua ikatan ini, emosional dengan legal ini, hukum, yang terjadi di Yeremia itu adalah bahwa ikatan emosionalnya tidak ada, tapi ikatan hukumnya masih ada. Artinya mereka masih melakukan, walaupun tidak sempurna ya, upacara-upacara yang mereka lakukan di Ka'bah. Tetapi mereka lakukan itu bukan karena ikatan emosional. Jadi istilahnya dalam dunia rumah tangga, mereka masih bareng, nggak divorce, tapi satu dengan yang lain udah nggak punya perasaan apa-apa. Atau salah satu sudah nggak punya perasaan apa-apa. Nah itulah yang diperbaharui lagi. Nah dari kedua hal yang terjadi tadi, apakah dia menjalin hubungan dengan Allah yang lain, ataupun mereka ikatan emosional itu tidak ada, kan itu karena sudah tidak ada hati lagi. Makanya beberapa ayat tadi yang Yola katakan, yang diambil dari pelajaran sekolah sahabat kita, hatinya itu diperbaharui lagi, ya, di reset ulang, ya, di reset ulang lah istilah seperti apa, reset factory kan kalau di smartphone kan di reset seperti baru keluar dari mana, dari pabrik. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silahkan Pendeta. Baik, ini lanjutan dari hari Senin sebetulnya ya. Dari seperti yang saya katakan tadi, ada apa? Dua ikatan dalam satu hubungan ya, khususnya rumah tangga, itu ikatan secara emosional, ikatan secara apa? Secara legal. Nah, ini semua bisa, atau perjanjian ini bisa rusak oleh karena tidak ada hati lagi dari salah satu pihak. Dalam hal ini adalah siapa? Adalah manusia. Sehingga di pelajaran hari Selasa katakan bahwa perlu ada hati yang apa? Hati yang baru. Nah, masuk ke hari Selasa, kita dalam konteks Allah memilih bangsa Israel bukan oleh karena kehebatannya, tapi karena memang kasih karunia Allah. Pelajaran kita katakan itu misteri Allah lah itu, kenapa Allah memilih bangsa itu. Lalu yang kedua, tujuan Allah memilih bangsa itu bukan menjadi eksklusif, tetapi tujuannya adalah menjadi saksi agar orang melihat bagaimanakah kehidupan orang-orang yang setia kepada Allah. Itu tujuan awalnya. Tetapi dengan berjalannya waktu ini berubah. Jadi mereka menganggap bahwa hanya kamilah, hanya kitalah yang memang betul-betul, hanya kitalah yang memang selamat, tidak ada yang lain gitu. Padahal kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, yang keluar dari tanah Mesir kan bukan hanya orang Israel. Yang tinggal di Mesir juga bukan hanya orang Mesir. Yang mati di Mesir karena tulah itu juga bukan hanya orang Mesir, tapi orang-orang yang tidak mengikuti aturan di tulah ke-10 itu. Kan begitu itu. Yang keluar tidak hanya orang Israel, ada juga orang-orang lain. Begitu juga yang masuk tanah Kanaan, tidak hanya orang Israel, ada orang-orang yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak eksklusif hanya mereka saja. Nah, yang terjadi adalah bangsa itu menganggap, oh hanya kami saja lah. Dan itu kan melanggar aturan, melanggar perjanjian, sehingga oh ini tidak benar, ini tidak benar. Sehingga buku Yeremia katakan akan datang waktunya bahwa ini semua akan diperbaiki. Dengan cara, bagaimana cara perbaikannya? Itu dengan datangnya siapa? Yesus Kristus. Dengan datang Yesus Kristus, yang tadinya orang hanya berfokus kepada lambang-lambang anti-type atau anti-type, lambang-lambang yang ada di sistem Ka'bah, itu digenapi di mana? Di Yesus Kristus. Lalu yang tadinya hanya eksklusif bangsa Israel secara badani, dengan datangnya Yesus, lalu ditandai dengan matinya Stefanus,
bahwa lalu dilanjutkan dengan pelayanan yang dilakukan oleh Paulus seperti nama beliau bahwa Injil itu sudah menjadi bagian orang-orang non Yahudi atau epistle to the Gentile, itu kita kenal dengan terus sebutan siapa? Sebutan Paulus. Itu poin yang pertama dari apa yang saya sampaikan. Nah, poin yang kedua adalah dari prinsip perjanjian itu tidak berubah. Tapi praktek pengertian dari pihak kedua ini itulah yang diperbaiki. Itu yang diperbaiki. Jadi contohnya seperti tadi orang yang pacaran seperti kalau bilang, orang malam mingguan itu karena ingin ketemu pasangannya, sudah rindu, sudah lain sebagainya. Tapi ada orang bermalam minggu, ya udahlah, daripada dilihat orang gua nggak punya cewek, nggak punya pasangan, gua malam mingguan aja deh. Kan jadi beda. Walaupun prakteknya sama. Makanya sering kata, lu nggak punya hati lu, ajak cewek jalan malam minggu tapi lu nggak pacaran. Nah, kira-kira seperti itu bahasa orang mudanya ya. Nggak tahu Paulus alami nggak di kampus di sana. Ada diajak malam mingguan tapi nggak pacaran, ceweknya udah seneng, cowoknya sih nggak ada apa-apa. Lu nggak punya perasaan, lu nggak punya hati lu. Kira-kira begitu pengertian dari pelajaran hari Selasa, Yola. Oke, baik pendeta. Kita akan lanjutkan pelajaran kita, jangan kemana-mana. Kita masuk di pelajaran hari Rabu. Silakan Paulus. Baiklah, pelajaran hari Rabu, satu perjanjian yang lebih baik. Tadi Kak Yola buat satu perumpamaan ya, ilustrasi bahwa ada seseorang yang sudah mengikat perjanjian, lalu yang satu merusak perjanjian itu. Menurut kalau saya tanya sama Kak Yola, seandainya itu Kak Yola dengan teman sudah buat perjanjian, nah dia rusak, dia langgar, mau nggak mengikat perjanjian itu lagi? Mungkin tidak, karena istilahnya itu sudah kepercayaan yang dirusak. Oh iya ya, kalau manusia bilang sekali, 2 kali, 3 kali kamu langgar, tidak ada sama sekali lagi pengampunan ya. Tetapi kita lihat karakter Yesus ya di sini dalam buku Yeremia itu, walaupun bangsanya, umat pilihannya telah merusak perjanjian itu, tetapi Tuhan kasih lagi satu pengharapan. Karena apa? Nenek moyangmu sudah merusak, tetapi Tuhan buat lagi janji sama bangsa Israel, jika kamu mengaku dosa-dosa, ya kan, aku akan menempatkan hati yang baru kepadamu. Walaupun memang perjanjian baru ini merupakan satu perjanjian yang lebih baik, kata Ibrani, tetapi kenapa dia lebih baik? Tadi pendeta sudah jawab, karena Yesus yang hadir di dunia ini menunjukkan betapa besarnya kasih itu. Yang dulunya bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Nah, di zaman Yesus, setelah Stefanus dilempari dengan batu, semua bangsa dibolehkan datang kepada Tuhan. Itulah betapa lebih baiknya perjanjian baru ini. Dalam arti bukan karena perjanjian lama tidak baik, tetapi Tuhan seperti kalau menurut pandangan saya meluaskan. Dia seperti memperluas bahwa begini loh. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama kan seakan-akan karakter Allah Bapa itu kejam. Kalau saya bawa contoh ya, perjanjian lama itu seakan-akan karakter Bapa itu kejam, atau harus kamu menurut begini, kamu menurut begini, kamu tidak menurut mati. Ya kan, kalau kita lihat karakter Bapa itu di perjanjian lama seakan-akan kalau kita tidak ikut maunya Tuhan langsung mati. Banyak sekali peristiwa-peristiwa di perjanjian lama yang kita bisa lihat begitu. Tetapi ketika hadirnya Yesus, pelajaran sekolah sahabat kita, kenapa perjanjian ini lebih baik? Oleh karena Yesus telah hadir. Yang dulunya bangsa Israel kalau berdosa bawa domba, Yesus hadir di dunia dan mengatakan bahwa Yesus telah mati bagi kita semuanya. Saya mau baca dengan kata lain, keselamatan yang ditawarkan dalam perjanjian lama sama dengan di perjanjian baru. Akan tetapi dalam perjanjian baru, pernyataan wahyu Allah lebih besar dan lebih lengkap. Itu yang membedakan, lebih besar dan lebih lengkap dalam perjanjian itu. Dan kasih yang dimilikinya adalah untuk umat manusia yang telah
jatuh yang telah dinyatakan. Lebih baik karena segala sesuatu yang telah diajarkan melalui simbol, lambang, dan tipe dalam perjanjian lama telah digenapi dalam Yesus, yang kehidupannya, kematiannya, dan pelayanan imam besarnya dilambangkan oleh pelayanan bait suci duniawi. Kita melihat bahwa ketika Yesus hadir, banyak sekali mengecam orang-orang Farisi dan Saduki saat itu, yang hanya jago untuk berdebat, alih-alih Taurat. Tetapi banyak sekali peristiwa Yesus ketika saya baca kitab Matius, Markus, Yohanes, Lukas, saya melihat bahwa karakter Yesus ini memang benar-benar penuh kasih, panjang sabar dan penuh pengampunan. Yesus menunjukkan karakter Bapa yang kita salah tafsir di perjanjian lama itu, bahwa kalau tidak ikut maunya Allah, langsung mati. Tetapi di perjanjian baru, Tuhan memberikan bahwa Yesus itu kasih. Dan bukan hanya omong doang, kalau saya lihat ya. Yesus itu langsung, dia langsung menunjukkan karakter Bapaknya, karakter kasihnya, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan, orang sakit, saat dikucilkan, dia tidak pandang bulu, dia hadir. Sehingga membuat memang perjanjian baru ini jauh lebih baik. Karena apa? Karena Yesus sendiri. Jadi di sana ada sebuah pertanyaan. Pikirkan mengenai perkara ini. Mengapa mengetahui kehidupan, kematian, dan pelayanan Kristus sebagai imam besar untuk kita memberikan pengertian yang lebih baik tentang Allah daripada sekedar pelayanan korban hewan dalam pelayanan upacara agama di bait suci duniawi. Ya, tadi bahwa memang benar-benar Yesus sudah hidup, mati, dan bangkit. Dia telah menyempurnakan hukum atau perjanjian lama yang telah dirusak itu, sehingga diperbaharui yang lebih baik. Tadi pendeta sudah sampaikan bahwa banyak sekali lambang-lambang, simbol-simbol, upacara-upacara yang Tuhan genapi setelah Yesus datang, setelah Yesus hadir dan melayani di dunia. Mungkin sekian. Oke. Ayat hafalan kita katakan akan datang waktunya Tuhan akan membuat perjanjian yang baru. Ini kan terjadi Nabi Yeremia yang sebutkan. Ketika saya memikirkan seperti ini, dulu waktu pertama mengikat perjanjian dengan Nuh, dengan Abraham, mungkin bisa lewat mimpi, lewat penglihatan, atau terdengar suara Tuhan, tetapi atau melalui, kalau di zaman Nabi-Nabi melalui nabinya kan, Yeremia katakan akan ada datang waktunya aku akan membuat perjanjian yang baru. Nah ternyata perjanjian yang baru ini merujuk kepada tadi Paulus sudah katakan Yesus gitu. Yesus yang datang. Yang di sini ini masih melalui perantaran semua, tapi yang di sini Allah sendiri yang turun gitu. Secara sebagai manusia dengan fisiknya sendiri dia datang kepada manusia. Dan bahkan perjanjian baru itu bukan cuma di ketika Yesus datang gitu ya. Karena ketika Yesus datang, sebenarnya perjanjian yang lama ini masih berlaku gitu. Yesus masih memberikan, atau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada orang-orang Yahudi untuk membuka mata mereka. Masih memberikan kesempatan kepada perjanjian yang lama, ayo kita ini ingatlah perjanjian yang lama gitu. Bahkan setelah Yesus mati pun belum tertutup gitu, untuk belum tergantikan gitu posisi bangsa Yahudi. Setelah kematian Stefanus baru Injil itu dibuka kepada semua bangsa. Jadi menurut saya ini luar biasa sekali kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan kepada manusia. Bukan cuman kalau Paulus tadi katakan bukan cuma 1, 2, 3 ya, kita dihianati atau dibohongi sama orang berapa kali sih sampai kita kapok gitu ya. Mungkin orang yang paling banyak dibohongi 10 kali, 20 kali, tapi ini Tuhan kasih kesempatannya Berkali. terlalu sering kalau menurut saya. Terlalu besar, maksudnya besar sekali kasih Allah kepada manusia. Saya akan pendeta mau tambahkan, tapi ditahan dulu pendeta karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran hari Kamis, judulnya adalah Imam Perjanjian Baru. Kita lihat di perjanjian lama, di kitab-kitab di mana
dijelaskan mengenai bait suci atau Ka'bah dan pelayanan di dalam Ka'bah. Tadi seperti yang Paulus katakan, orang-orang Israel dulu waktu di padang gurun juga, mulai dari padang gurun ketika mereka berbuat dosa, mereka harus keluar perkemahan, ambil domba, ambil korban, mereka bawa masuk korban itu melewati perkemahan yang lain sampai ke tengah ke bait suci di mana semua mata bisa memandang dan mempersembahkan korban untuk penebusan dosa. Apakah ini masih berlaku sampai sekarang? Kita bisa lihat bahwa di pelajaran hari Kamis semua korban dan pengantaran imam yang menyertainya menemui kegenapannya dalam Kristus. Yesus menjadi korban di mana darah perjanjian baru didasarkan. Darah Kristus mengesahkan perjanjian baru, menjadikan perjanjian Sinai dengan korban-korbannya yang lama tidak berlaku lagi. Korban yang sesungguhnya telah ada sekali dan untuk semua. Sekali Yesus mati, tidak perlu lagi hewan untuk disembelih, pelayanan bait suci duniawi telah digenapi fungsinya. Jadi apa yang disuruh Tuhan di perjanjian lama mengenai bait suci, korban, dan semuanya itu sebenarnya adalah satu simbol, satu tanda akan kegenapan yang akan datang, yaitu Yesus Kristus yang menjadi korban sekali untuk semua, once for all gitu. Kita bisa baca lebih jelasnya di kitab Ibrani, itu lebih banyak dijelaskan mengenai pelayanan Yesus di bait suci yang ada di surga saat ini. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa Yesus bukan hanya sebagai korbannya. Kalau bangsa Israel kan datang, mereka bawa korban, mereka sembelih, lalu ada imam yang mengantarai. Imam ini akan membawa darah, lalu mencipratkan, lalu sampai selesai semua upacara itu, ya, ada korban, ada imam. Tetapi di sini kita melihat di pelayanan bait suci surgawi, korban dan imam adalah Yesus sendiri gitu. Jadi Yesus sebagai korban, tetapi Yesus juga sebagai imam. Dia membawa, istilahnya dia membawa darahnya sendiri, dia membawa dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa manusia. Dan ini luar biasa kalau misalnya kita benar-benar belajar mengenai Ka'bah, mengenai bait suci surgawi, kita akan melihat luar biasanya pelayanan Yesus Kristus saat ini gitu. Di sini juga ada catatan, terikat dengan korban-korban hewan, ini adalah pelayanan keimaman orang-orang Lewi yang mempersembahkan dan yang mengantarai pengorbanan dalam bait suci dunia untuk umat. Sekali pengorbanan selesai, kebutuhan untuk pelayanan mereka berakhir juga. Segala sesuatu telah dipenuhi dalam Yesus yang sekarang melayani dengan darahnya sendiri di bait suci surga. Buku Ibrani menekankan Kristus sebagai imam besar di surga yang masuk dengan darahnya sendiri yang tercurah menjadi pengantara bagi kita. Ini adalah dasar pengharapan yang kita miliki dalam perjanjian baru. Nah, mungkin pendeta bisa tambahkan, kenapa sih penting untuk mempelajari Ka'bah dan mengenai imam perjanjian baru ini dengan perjanjian baru, pelajaran kita sepanjang pekan ini. Baik, Yola, pemirsa dan Paulus. Mungkin keterangan saya ini agak panjang, nanti kalaupun waktu habis terputus kita lanjutkan ke berikutnya. Tanggal 14 Mei yang lalu, malam Sabat, saya khotbahkan ini di Whisper Hope Channel. Judulnya adalah doa. Sering awal pemikiran dari wadah khotbah itu seperti ini. Sering orang menganggap bahwa doa itu seperti jimat ya. Sudah berdoa, tahan tabrak, tahan tikam, tahan penyakit, dan lain-lain sebagainya. Sehingga pengertian yang salah itu membuat keyakinan umat Kristen lah saya katakan ya, pada umumnya berkurang melihat sehubungan dengan situasi sekarang ini. Lalu timbullah pemikiran untuk saya mengkhotbahkan tentang doa.
Jadi saya cari tahu apa sih sebetulnya doa itu. Jadi ada yang namanya Ancient Hebrew ya, itu bahasa Ibrani kuno. Lalu ada namanya pictografi, artinya mempelajari tentang gambar-gambar. Jadi kata doa itu karena bahasa Ibrani itu kan huruf mati semua ya, tidak ada konsonannya. Setelah ditambahkan konsonan itu jadi mudah digambarkan. Jadi kata doa itu piktografinya itu adalah gambar mulut dengan tongkat gembala. Ya, jadi apa artinya mulut dan tongkat gembala? Mulut itu artinya berbicara, tongkat itu artinya otoritas. Jadi doa itu sebetulnya adalah judgment, penghakiman. Bukan penghukuman ya, beda penghukuman dengan penghakiman. Nah, konsep apa? Lalu dengan berkembangnya waktu, jadi tongkat itu ditambahkan. Awalnya itu PL ya, palal, lalu ditambahkan 2 tongkat dengan 1 mulut. Apa artinya? Itu judgment yang perlu pengantara. Jadi, latar belakangnya adalah setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan mengadakan penghakiman untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Itulah doa. Nah, di dalam doa itu, dalam penghakiman itu kan perlu pengakuan, pelit. Aku sudah salah. Ampuni aku, baru diberikan apa? Pengampunan. Itulah doa itu. Perhatikan di setiap doa. Di setiap doa kita itu kan isinya pengakuan. Kita mengakui bahwa Dia adalah pencipta kita mengakui bahwa Dia mencintai kita mengakui bahwa kita ini penuh dengan pelanggaran, kita mengakui bahwa Dia mengampuni dosa kita. Pengakuan semua, kan begitu. Nah, masalahnya adalah kita tidak punya kekuatan, tidak punya keberanian untuk datang kepada si hakim itu. Karena buku Yesaya katakan, yang membuat kita terpisah itu adalah ya pelanggaran-pelanggaranmu. Lalu di buku Perjanjian Baru katakan, buku Ibrani, dengan penuh keberanian, kita datang menghadap tahta kasih karunia, oleh karena ada imam kita. Nah, apa ini imam? Imam itu kan chief of tribe. Chief itu menjadi juru bicara. Kalau seandainya ada kuis-kuis, siapa juru bicaranya? Dia. Kan dia dilihat menjadi pemimpin. Nanti dilanjutkan, Yola. Terima kasih Pak Pendeta. Penasaran dengan lanjutannya? Jangan kemana-mana. Kita kembali lagi, silakan lanjutkan Pendeta. Ya, jadi di dalam konsep doa itu, judgment itu ada konsekuensi daripada ada hukuman daripada kesalahan. Zaman dulu yang akan menerima hukuman itu seharusnya adalah manusia yang bersalah, tapi gantinya adalah domba. Satu. Lalu yang kedua, sebagai chief of tribes kita, juru bicara kita itu Yesus Kristus. Kenapa? Karena ayat itu di Perjanjian Baru katakan, Yesus itu adalah Adam kedua. Chief kita ini adalah Adam dulu, tapi itulah mereka itulah sejarah mencatat. Nah, jadi doa itu adalah judgment, lalu penghubung kita, mediator kita itu adalah Yesus Kristus. Sehingga istilahnya ya, secara teologianya adalah imam. Imam itu kan juru bicara kita dengan Allah. Kalau nabi juru bicara Allah dengan dengan kita. Jadi dulu Perjanjian Lama itu kita berdoa menghadap Tuhan itu, perantaranya itu adalah masih dalam bentuk lambang, yaitu siapa? Imam besar, yaitu siapa? Harun. Nah, dalam Perjanjian Baru, buku Ibrani mencatat, imam besar kita itu adalah siapa? Yesus Kristus. Dan yang menanggung dosa kita itu, yaitu Yesus Kristus yang dulu dilambangkan dalam wujud domba. Bisa ikut ya, ini apa? Nah, tidak heran sekarang
kita berdoa itu harus melalui perantara Yesus Kristus kan, di dalam nama anak Yesus Kristus. Kan itu melambangkan, mengingatkan kita ya bahwa mediator kita itu, imam kita itu adalah siapa? Yesus Kristus. Nah, itulah yang dibuat pengertian imam perjanjian baru. Jadi, karena sekarang kita sudah di zaman perjanjian baru, seperti Paulus selalu katakan tadi, bahwa kita tidak perlu lagi melakukan pemotongan domba, kita tidak perlu lagi berbicara kepada imam dalam bentuk Harun, tetapi imam besar kita itu adalah Yesus Kristus. Pelajaran kita katakan bahwa imam besar kita itu sekarang bekerja di mana? Di sana. Di Ka'bah yang di sorga itu. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana, kita tidak tahu. Kenapa saya katakan demikian? Sering orang katakan, oh di sorga itu ada bangunan Ka'bah. Saya boleh katakan ada, boleh katakan tidak juga. Kenapa? Bangunan Ka'bah yang mana? Yang dibangun Salomo atau yang dibangun oleh Musa? Kita tidak tahu. Biarkanlah itu menjadi rahasia Allah. Tetapi yang perlu kita terima adalah bahwa dinyatakan Ka'bah itu ada, yang kita fokuskan adalah sistemnya. Karena sistemnya itu yang membuat kita selamat, bukan bangunannya itu, kan begitu. Jadi sekarang imam besar kita itu bekerja di sana. Dia sudah mengorbankan darahnya sendiri. Jadi itulah yang terbaik yang datang itu. Ya, itulah yang terbaik itu. Perjanjian itu digenapi dengan kedatangan siapa? Yesus Kristus, seperti buku Yeremia. Nanti sekali waktu akan datang yang paling bagus. Siapa? Yesus. Sudah apa? Sudah genap. Itu tambahannya cukup panjang, Yola. Baik, saya masuk ke kesimpulan lah ya. Ya. Hari Jumat. Oke, di Alenia kedua itu. Gambaran yang paling mencolok dari perjanjian damai ini adalah kekayaan besar dari kasih pengampunan yang dinyatakan kepada orang berdosa jika ia bertobat dan berbalik dari dosanya. Roh Kudus menggambarkan Injil sebagai keselamatan melalui kasih dan kelembutan Allah. Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Intinya adalah bahwa pengampunan itu yang paling besar dari semuanya. Pengampunan dalam arti kita mengakui dosa kita, kita berbalik dari arah kita yang salah. Lalu kabar baiknya adalah Allah akan ampuni karena ada imam besar kita dan ada yang menanggung dosa kita, yaitu anak domba yang melambangkan kematian Kristus. Jadi kalau saya punya istilah itu adalah doa judgment. Palal itu. Itu saya punya tambahan dan kesimpulan, Yola. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Paulus sudah berdiskusi bersama dengan kita pada hari ini. Kedatangan Yesus adalah perjanjian baru itu, yang merupakan tanda kasih karunia Allah. Memberikan kita satu perjanjian yang baru karena perjanjian lama sudah dirusak oleh manusia. Yesus adalah imam besar kita, pengantara kita, dan kita dapat datang dengan penuh keberanian kepadanya. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.